Hai Sobat Air, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana dan kapan kita membersihkan media filtrasi pada akuarium, seperti media mekanis, media biologis, maupun media kimiawi. Nah, buat Sobat Air yang belum tahu bagaimana caranya membersihkan masing-masing dari setiap media ini, yuk simak videonya sampai selesai. Langsung saja, let's go! Oke, langsung saja yang pertama kita mulai terlebih dahulu dari media mekanis. Media mekanis ini berfungsi untuk menyaring kotoran kasar maupun kotoran halus yang ada di dalam akuarium. Media mekanis meliputi kapas-kapasan seperti kapas putih, biofoam, jet mat salah satunya. Media mekanis ini menjadi media yang paling sering saya maintenance. Lalu berapa lama jangka untuk media mekanis ini untuk dibersihkan maupun untuk diganti? Nah, ini kembali lagi ke sistem filtrasi yang kita gunakan. Untuk top filter, internal filter maupun hang-on atau filter gantung, media mekanis ini biasa saya bersihkan setiap 1 minggu sekali, terutama pada kapas putih. Hal ini perlu saya lakukan supaya kinerja penyaringan kotoran kasar dan halus pada akuarium bisa terus berjalan dengan baik, serta menjaga sirkulasi di ruang chamber pertama tetap berjalan lancar. Maintenance media mekanis ini menjadi salah satu kunci saya dalam menjaga kualitas air bisa tetap jernih untuk kebutuhan saya dalam menikmati akuarium-akuarium yang ada di sini. Untuk waktunya sendiri juga tergantung dari beberapa faktor, seperti jumlah populasi ikan yang ada di dalam akuarium, serta seberapa sering kita memberi makan. Ini juga bisa berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya mekanis ini dibersihkan. Untuk sang filter sendiri, mekanis biasa saya bersihkan setiap 2 minggu sekali. Untuk kapas putih serta 2 bulan sekali untuk jet mat dan biofoamnya. Lalu untuk filtrasi under gravel setahun sekali untuk pergantian media mekanisnya sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk pada media biologis. Apakah untuk media biologis sendiri juga perlu untuk dibersihkan? Dan jawabannya adalah ya. Dan kapan waktunya kita membersihkan media biologis ini? Tergantung dari kondisi akuarium Sobat Air itu sendiri. Media biologi sendiri berfungsi sebagai rumah bakteri baik untuk proses penguraian amoniak. Untuk akuarium saya sendiri, rutinitas yang saya lakukan adalah setiap 2 bulan sekali, sembari membersihkan tempat medianya, seperti top filter ini contohnya. Lalu bagaimana caranya untuk membersihkan media biologis ini? Di sini perlu Sobat Air perhatikan bahwa membersihkan media biologis bukan berarti kita membersihkannya menjadi seperti baru. Namun beberapa hal yang saya lakukan dalam membersihkan media biologis ini adalah: pertama, membersihkan media biologis ini dengan menggunakan air dari akuarium kita sendiri. Hal ini dilakukan supaya tidak banyak bakteri baik yang terbuang. Dan jangan gunakan air hangat atau juga air baru, karena justru dapat membunuh bakteri nitrifikasi itu sendiri. Jadi intinya, sambil kalian melakukan pergantian air, nah sisakan air di akuarium kalian dalam satu wadah untuk membersihkan media biologis ini. Untuk cara membersihkannya sendiri cukup dikibas-kibaskan seperti ini saja, untuk melepaskan kotoran atau debu yang menempel agar tidak menutupi ruang-ruang atau pori-pori yang berguna sebagai rumah bakteri baik ini berkembang. Nah, ada satu media biologis yang tidak perlu kalian maintenance atau kalian rawat, yaitu Kaltnesh. Di mana media biologis ini menerapkan sistem MBBR yang dapat membersihkan dirinya sendiri. Dengan media ini harus terus bergerak terus-menerus yang membuat pergesekan antar media, sehingga mampu melepaskan bakteri yang sudah mati, serta dapat membuka ruang untuk bakteri yang baru. Itulah alasan saya menggunakan Kaltnesh dari beberapa konsep akuarium yang saya gunakan karena minimnya perawatan. Nah, yang terakhir ada media kimiawi. Media kimiawi ini sendiri berfungsi untuk mengikat amoniak atau racun yang ada di dalam kandungan air. Nah, untuk perawatan media kimiawi sendiri adalah melakukan 100% pergantian. Jadi untuk media kimiawi ini ada masa expirednya. Dalam konsep akuarium yang saya terapkan, media kimiawi lebih ke opsional.
Penerapan media kimiawi sendiri sudah lama tidak saya gunakan, namun dari pengalaman yang saya pakai sebelumnya, pergantian pada media kimiawi wajib untuk dilakukan. Seperti batu zeolit, sobat air perlu mengganti setiap 5 atau 6 bulan sekali. Dan juga karbon aktif setiap 3 atau 4 bulan sekali. Hal ini wajib sobat air lakukan karena ketika media kimiawi ini sudah mencapai batasnya, maka media ini akan melepaskan kembali racun yang telah ia ikat dan mengembalikannya lagi ke dalam akuarium. Tentu ini bisa menimbulkan bom amoniak yang berbahaya untuk ekosistem yang ada di dalam akuarium. Selanjutnya, untuk membersihkan tempat media, bisa kalian bersihkan dari kotoran atau debu yang berpotensi mengganggu sirkulasi air menjadi terhambat, serta dapat mengganggu kinerja efektivitas biologis. Sobat air bisa lakukan pembersihan tempat media ini setiap 2 atau 3 bulan sekali. Nah, setelah selesai, kalian bisa pasang kembali media ini kembali, sesuai urutan dan tahapannya. Kebetulan di sini saya ingin mengganti media biologis yang baru, yaitu mengganti keramik ring, karang jahe, serta biobol dengan media biologis premium dari Supervital. Selain bentuknya yang unik seperti cookies, media biologis ini mampu menstabilkan pH air serta tidak menyebabkan perubahan parameter air. Dibuat dari mineral alami dengan proses pemadatan dengan suhu hingga 1300 derajat Celcius yang memastikan durabilitas pemakaiannya bisa kamu rasakan hingga 5 tahun ke depan. Menarik nih. Lumayan kan untuk investasi manfaat yang kamu dapatkan selama itu. Dengan struktur pori-pori yang terbuka terus-menerus dan saling terhubung, mampu meningkatkan ruang bakteri nitrifikasi untuk proses nitrifikasi berjalan dengan baik. Serta media ini aman untuk semua jenis ikan. Jangan lupa untuk berikan bakteri starter serta garam ikan ini juga, apalagi di musim penghujan seperti saat ini. Nah, sekarang sobat air sudah tahu kan langkah dan hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan perawatan media filtrasi. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya.